Oke, udah aktif rekamannya. Oke, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Mbak? Oke. Sambil menunggu yang lain ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ada... Oke. Ya. Sebentar. Saya ambil. Materiku mana? Dokumen kuda mana? Dah, jangan ganggu gunanya mengajar. Oke. Ya. Materi kita kali ini yaitu kita akan bicara masih komunikasi pemasaran ya. Nah, di komunikasi pemasaran itu ya, saya akan bahas mengenai apa itu posisi komunikasi dalam pemasaran. Ini beberapa memang saya berikan tambahan ya, beberapa tambahan. Mohon maaf, saya agak dalam komunikasi pemasaran ini tidak sesuai plug dari modul ya, ada beberapa tambahan karena saya melihat ada beberapa pengantar yang harusnya masih harus diberikan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kalau sudah paham nanti baru kemudian masuk ke dalam modul ya. Karena kalau melihat dari modul ini pengertian-pengertian dasarnya masih ada yang belum tersampaikan. Jadi saya berikan dulu di sini. Oke. Jadi kalau kita pahami ya posisi komunikasi dalam bauran pemasaran, kemarin saya sudah jelaskan yang namanya marketing mix ya, kemarin ya. Masih ingat marketing mix apa aja? 4P ya. Ada tuh di dalam slide saya. 4P itu mulai dari produk, perusahaan menciptakan produk ya. Kemudian setelah itu dikasih harga ya. Diberikan harga, kemudian place atau distribusi, dijualnya mau di mana? Mau di minimarket, mau di supermarket, atau misalnya mau dijual personal selling gitu ya. Sampai kemudian ke promosi ya, dipromosi. Nah, sebentar, ini ada gangguan di presentasi. Sebentar, ini tiba-tiba jaringannya putus. Nggak akan kedengaran, udah putus ini. Internetnya putus kok. Rehan. Kenapa pindah ke belakang aja? Oke, di dalam bahasan kali ini ya, saya akan menjelaskan dulu dasar-dasar yang perlu diketahui dalam komunikasi pemasaran. Nantinya setelah nilai dikumpulkan dan setelah 8 kali pertemuan, saya akan tetap memberikan tambahan karena saya melihat materi di sini sudah sangat dalam sedangkan dasar-dasarnya tidak diberikan gitu ya. Nah, nanti akan ada pendampingan walaupun sudah 8 kali tetap ada perkuliahan supaya bisa lebih memahami ya, apalagi ini modulnya cukup tebal ya dan sudah langsung kepada teori-teori yang harus diketahui mengenai komunikasi pemasaran. Nah, sekarang saya akan berikan mengenai gimana sih posisi komunikasi dalam bauran pemasaran. Kenapa ini perlu diberikan? Karena selama saya mengajar hampir 10 tahun lebih, kemudian saya membimbing mahasiswa, seringkali mahasiswa bingung ketika mengambil persoalan mengenai kaitan komunikasi dengan pemasaran. Mana titik krusial bahasan komunikasi di dalam pemasaran? Sehingga sering dikatakan bahwa itu adalah ilmunya orang manajemen. Nah, ini yang saya harus jelaskan di sini.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di dalam manajemen itu ada bahasan marketing, ya. Marketing itu adalah pemasaran. Kalau kita bicara pemasaran, kita akan pasti bicara marketing mix, ya. Itu adalah hal penting yang tidak boleh dilupakan dan harus di luar kepala. Sama seperti orang komunikasi, ketika menerangkan apa itu elemen-elemen komunikasi, harus hafal di luar kepala. Nah, produk itu adalah marketing. Kemudian untuk komunikasi, produk itu merupakan solusi untuk konsumen. Kemarin saya sudah jelaskan, kita ketika akan membuat produk atau mau menjual produk, kita harus mengetahui need and want, kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, sehingga produk itu menjadi solusi untuk konsumen. Nah, customer solution itu adalah posisi komunikasi. Price di dalam marketing. Price, harga setelah produk. Nah, di mana posisi komunikasinya? Bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan konsumen ketika mengkonsumsi produk. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah place. Place itu distribusi, ya. Lebih enaknya menghafalkan place itu bukan tempat. Artinya memang tempat, tapi tempat untuk mendistribusikan barang. Komunikasi ini adalah convenience. Tempat di mana kita bisa memperoleh barang tersebut. Konsumen bisa memperoleh produk itu ada di mana? Apakah mau di minimarket, ataukah di pasar tradisional, ataukah di supermarket, apakah melalui personal selling. Nah, seperti itu. Itu bahasan di dalam convenience. Kemudian, nah posisi komunikasi, titik krusialnya di mana? Adalah di promotions. Jadi ketika kita bicara promotions, itu sebetulnya kita bicara komunikasi. Ya, oke. Nah, sehingga ketika kita bicara marketing communications, gitu ya, atau komunikasi pemasaran, itu merupakan gabungan kajian pemasaran. Sehingga kemarin kajian pemasaran dan komunikasi. Gabungan kajian pemasaran dan komunikasi. Sehingga pakar komunikasi, Bapak Senjaya mengatakan komunikasi adalah pemasaran, pemasaran adalah komunikasi. Seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan sebetulnya, ya. Nah, aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran perusahaan. Jadi, ketika kita bicara marketing communications, kita bicara aplikasi. Aplikasi itu apa? Bentuk kegiatan. Ya, bentuk kegiatan. Bentuk perencanaan pesan. Nah, kaitan lagi nih sama mata kuliah yang kemarin, seperti itu. Jadi saling bersinergi. Nah, di mana di situ adalah membantu kegiatan pemasaran perusahaan. Kegiatan atau disebut juga kegiatan komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan kepada konsumen, ya, kepada konsumen. Konsumen, sebutan konsumen itu sama dengan halayak, ya, atau audience, ya, target sasaran. Jadi jangan kalau di dalam bahasa pemasaran konsumen atau target sasaran. Kalau kita bicara media kita menyebutnya adalah audience, seperti itu. Dengan menggunakan berbagai media. Kemarin dijelaskan, ada media tradisional, wayang, ya. Kemudian ludruk, reog, media online, media offline, ya, media offline itu dengan event, kegiatan, ya, pentas musik, pesta olahraga, atau media cetak maupun media elektronik. Harapannya apa? Agar komunikasi ini menghasilkan 3 tahap perubahan. Pada siapa perubahan itu? Nah, ini yang perlu diingat. Perubahan yang terjadi di konsumen. Jadi, ketika perusahaan melakukan komunikasi pemasaran, konsumen itu tahu. Ya, tahu dulu, kemudian dia bersikap setelah tahu, oh iya, ini ada produk nih, produk baru. Ya, produk baru misalnya apa nih? Produk baru. Saya kurang mengikuti ya. Apa sih produk baru, apalagi sekarang
di sini nggak punya TV, jadi bingung juga nih. Produk baru apa? Bisa disebutkan produk baru? Bisa dibantu disebutkan? Dengarkan? Bisa disebutkan produk baru? Contoh produk baru, ya. Di sini produk baru apa nih? Nah, sambil sambil kita sebut saja produk baru. Kita tahulah ada satu produk baru ya, sambil saya tunggu. Misalnya contoh produk baru. Katakan misalnya kita tahu itu produk Taiwan ya. Kalau produk Indonesia produk baru apa ya? Produk baru saya contohkan aja misalnya katakan pasta gigi Pepsodent untuk gigi sensitif lah gitu ya. Katakan itu produk baru lah ya. Mobil, oke. Kita tahu ada satu produk baru. Nah, kemudian orang ini setelah tahu pasti akan mencari tahu manfaatnya apa, dibandingkan manfaatnya apa produk baru itu, kemudian setelah itu dia bandingkan dengan pesaingnya. Ada sikap nih. Nah, setelah itu tindakan. Tindakan ini biasanya dengan membeli atau biasanya mencoba dulu, trial ya. Trial, setelah itu enak nih gitu. Setelah enak dia beli lagi, pembelian yang kedua ya. Pembelian yang kedua. Itu biasanya disebut repeat order ya, repeat order. Nah, itu pembelian kedua belum bisa disebut dengan katakan kita loyal, belum. Baru kemudian pembelian ketiga, itu yang disebut kita bicara loyal. Kita merekomendasikan itu yang namanya, kemudian dia menjadi konsumen yang tidak hanya loyal, tetapi setia, sehingga dia bisa menjadi pembela bagi produk itu. Ya, ada yang nanti jenis-jenis konsumen. Ya, itu tahapannya sudah sampai ke perilaku konsumen, itu bahasanya pada pembahasan marketing tersendiri. Oke. Nah, tujuan promosi, kita akan lihat tujuan promosi. Pertama adalah menginformasikan, ya, supaya orang ingat, ya, Unilever itu gencar sekali itu beriklan dan harap tahu dalam biaya iklan, ya, di Indonesia, Unilever adalah biaya iklan paling tinggi. Ya, biaya iklan paling tinggi Unilever itu. Hampir triliunan, ya. Kemudian menginformasikan bahwa produk itu masih ada. Setelah itu mengingatkan, setelah menginformasikan, mengingatkan, iklan itu seolah bilang gini, produk ini masih ada loh, gitu. Masih ada loh. Kamu jangan lupa ya beli produk ini, gitu. Nah, setelah mohon maaf, sebelum reminding adalah mempersuasi dulu, menginformasikan, kemudian mempersuasi. Mempersuasi adalah membujuk. Ya, iklan itu tidak pernah memaksa. Ya, kenapa iklan tidak memaksa? Karena iklan adalah bentuk komunikasi non personal. Ya, jadi kalau perusahaan itu budget promosinya itu terbatas, ya lebih baik tidak menggunakan iklan. Seperti itu, ya. Apalagi di zaman marketing 3O seperti ini. Mereka sudah tidak lagi menggunakan promosi-promosi melalui media cetak, terutama televisi. Kecuali produk-produk besar seperti Unilever, P&G, Kao, dan lain sebagainya, ya. Itu siapa yang dituju di dalam promosi itu, yaitu target audience. Target audience itu siapa? Target audience adalah konsumen, ya, seperti itu. Oke. Di dalam komunikasi pemasaran, ini adalah teori umum atau teori utama dalam komunikasi pemasaran yang kita sebut adalah AIDA. Ya, AIDA-nya itu sebetulnya D-nya ada 2, ya, AIDA. Attention, interest, desire, decision, and action. Putusin dulu baru beraksi. Tahapannya gimana? Tahapannya. Attention. Ketika orang memperhatikan, ya, perusahaan ini promosi, mengkomunikasikan produk,
itu ada tahap yang namanya menyadarkan orang. Nyadarin dulu. Tadi misalnya Mbak Nurwaidah nih bilang mobil, katakan. Ya, dulu zaman beberapa tahun yang lalu mobil-mobil Kia, Hyundai gitu kan belum lumrah ada di Indonesia. Dulu tuh yang mobil itu Toyota, Suzuki, Mitsubishi gitu ya. Toyota, Suzuki, Mitsubishi, kemudian Chevrolet gitu. Hyundai, Kia itu masih sangat jarang. Nah, ketika Hyundai itu masuk ke Indonesia, dia beriklan itu dalam rangka untuk menyadarkan orang, sekarang kamu mau beli mobil yang murah, berkualitas, ada loh. Nah, kemudian ada tahap pengetahuan, ya, dikasih tahu, konsumen diinformasikan apa itu kelebihan dari mobil dari Hyundai, Kia, gitu, dibandingkan mobil-mobil lain yang sejenis, kelasnya sama, misalnya mobil keluarga seperti itu, ya. Diberikan informasi itu, ternyata dengan harga 60 juta bisa tuh beli mobil Hyundai. Ngapain harus beli mobil Toyota yang ternyata harganya lebih dari 100 juta? Padahal fasilitasnya sama, ya, kelengkapannya sama seperti itu. Itu pengetahuan, ya. Kemudian orang menjadi tertarik. Orang menjadi tertarik, suka. Interest itu orang suka. Wah, bentuknya juga oke, harganya juga lebih ringan di kantong, seperti itu ya. Apalagi kemudian cicilannya juga nggak besar, seperti itu. Angsurannya mudah dan lain sebagainya ya. Makanya sekarang di Indonesia dengan banyak mobil-mobil murah itu kan sekarang jadi makin macet tuh di mana-mana ya. Tidak hanya di kota besar ya, sampai di daerah-daerah. Saya kemarin pulang juga udah mulai macet sekali tuh di daerah saya di Semarang tuh. Biasanya saya pergi di Semarang itu jalan lancar gitu ya. Tapi jam-jam sekolah, jam-jam berangkat sekolah, kerja, pulang sekolah, kerja, sore itu sudah mulai macet. Ya itu tadi. Karena kemudian orang menjadi suka, ya, orang menjadi suka, kemudian memiliki preference tuh, memiliki acuan gitu ya, memiliki acuan untuk daripada naik motor, ini bisa cicilannya enggak terlalu beda jauh gitu ya, bisa terjangkau, lebih baik udah deh beli mobil aja, interest, ada minat gitu. Sampai kemudian ada hasrat. Hasrat itu berkaitan di dalam conviction, yakin bisa deh beli mobil segini, cicilannya ringan kok gitu. Dah. Kemudian decision tadi D yang satu lagi itu berada pada tahap purchase. Memutuskan untuk membeli. Memutuskan dulu, kemudian aksinya adalah membeli. Tahapnya adalah purchase di situ. Oke. Nah, kita lihat nih, kemarin saya sudah jelaskan ya, bauran komunikasi pemasaran. Ada mulai dari ada 6 ya, 6 atau 7. Tapi di sini saya coba jelaskan tidak semua ya yang ada di sini. Kita lihat advertising, iklan. Iklan itu sangat efektif hanya sampai pada tahap ini. Menyadarkan orang, memberi pengetahuan, orang suka, kemudian memberikan acuan. Sampai situ. Iklan tidak mampu untuk memberikan keyakinan, meyakinkan. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan secara personal, pribadi. Beda dengan penjualan pribadi atau personal selling. Dia kekuatannya ada di conviction, ya, meyakinkan sampai orang tahap membeli di sini. Ya. Kemudian sales promotion, ya, promosi penjualan melalui hadiah, kupon, gitu, undian dan lain sebagainya. Sales promotion sangat efektif, gitu ya. Pertama adalah menyadarkan dan memberi pengetahuan di sini. Kemudian setelah itu di sini. Kenapa ini di tahapan ini juga kuat? Karena ya, ketika dia memberikan hadiah, orang kemudian mencoba merasa bahwa konsumen, wah ini udah produknya bagus, kasih hadiah lagi, udah deh, beli aja deh, gitu. Nah, itu sales promotion. Bagaimana dengan PR?
Maaf, bentar. Bagaimana dengan PR? Nah, PR itu hanya sampai pada tahap memberikan acuan. Kenapa? Karena PR itu tidak jualan. Ya, tidak jualan di sini. Jadi, hanya dari tahap memberi menyadarkan, memberi pengetahuan, orang suka, orang punya acuan. Sampai sini aja. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang kemarin yang tadi saya bilang bahwa tidak boleh lupa proses komunikasi ini. Sender itu adalah produsen, ya, penyedia produk, encoding adalah proses dari si produsen ini, perusahaan, melalui media, kemudian diproses yang akan diterima oleh receiver atau komunikan, di sini adalah konsumen, ya. Di sini kemudian ini juga ada media nih. Medianya bisa vertikal, ya, bisa langsung, ya, bisa langsung. Nah, ini ada noise. Ada yang tahu noise di sini siapa? Siapa? Coba dijawab. Saya sambil nunggu ya. Noise yang dimaksud di sini siapa? Di dalam proses komunikasi pemasaran. Oke, saya tunggu ya. Supaya ada supaya saya ingin lihat mengerti atau tidak. Konsumen, bukan. Konsumen kan di sini, receiver. Ketika perusahaan atau produsen, ya, promosi produk katakan tadi nih mobil Hyundai melalui media televisi atau media elektronik diterima oleh konsumen, ada gangguan di sini siapa? Oke, sambil menunggu ya. Pembeli itu konsumen, konsumen receiver atau komunikan itu adalah konsumen atau pembeli. Salah. Saya jelaskan ya. Sekali lagi saya jelaskan di sini. Noise yang dimaksud di sini adalah pesaing. Ya. Kenapa bisa pesaing? Ya, ini ya, saya jelaskan lagi. Produsen di sini yang sedang beriklan atau berpromosi promosinya melalui iklan adalah Hyundai. Ya. Dia melakukan komunikasi pemasaran, ya, komunikasi pemasaran aktivitasnya melalui iklan ke konsumen melalui media televisi. Nah, konsumen menerima informasi tidak hanya produk Hyundai, tapi ada gangguan, yaitu produk mobil lainnya, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Kia, Chevrolet. Jadi noise di sini adalah pesaing dari si produsen Hyundai ini. Sehingga konsumen ini tidak hanya menerima satu informasi saja. Nah, ini pesaing ini mengganggu informasi yang diterima dari si Hyundai tersebut. Mudah-mudahan paham ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini elemen ini kemarin saya sudah jelaskan 2 kali ya. Mudah-mudahan paham, masih paham. Nah, ini. Lalu bagaimana nih bentuk kegiatan pemasaran kaitannya dengan bentuk komunikasi? Kalau advertising atau iklan, itu bentuknya adalah komunikasi massa. Jadi segala sesuatu promo yang berbayar di media itu adalah advertising. Komunikasi massa melalui media elektronik, media cetak, juga bisa dengan kelompok, misalnya menyebarkan flyer. Ya, flyer itu ada biayanya, ada proses mencetak, ada biaya untuk membagikannya, tapi dia tidak berbentuk komunikasi antar persona. Ya, paham ya? Saya lanjutkan, publisitas. Publisitas adalah segala bentuk promosi yang tidak mengeluarkan biaya dari perusahaan. Ya. Publisitas biasanya digunakan oleh PR, menggunakan press release. Ya. Press release ada yang mengatakan bahwa kan kita harus melakukan jumpa pers, konferensi pers. Kalau dia dilakukan di kantornya tidak berbiaya itu. Dan biasanya konferensi pers adalah dilakukan di perusahaannya, di kantor. Bentuk komunikasinya adalah bentuk komunikasi massa.
banyak orang. Atau kelompok, misalnya ingin menjelaskan kepada kelompok tertentu, pecinta lingkungan, misalnya produk itu menggunakan barang-barang ramah lingkungan, gitu. Tidak membunuh hewan, atau misalnya tidak menggunakan bahan-bahan sintetis. Misalnya ini katakan dia promo gitu, dia melakukan publisitas di kelompok pecinta lingkungan, kelompok. Ini juga tidak berbentuk komunikasi antar persona. Antar persona adalah antar pribadi. Dua orang. Two-way communications. Ada interaksi. Ya. Ya. Promosi penjualan. Promosi penjualan di sini adalah sales promotion. Melalui kupon, melalui hadiah, ya. Komunikasinya tidak komunikasi massa. Tapi bisa berbentuk komunikasi kelompok. Penjual langsung memberikan penjelasan kepada kelompok tertentu. Misalnya tadi adalah kelompok pencinta lingkungan, seperti itu, ya. Nah, bentuknya sudah pasti, ya, antar pribadi. Bagaimana personal selling? Penjualan antar pribadi ya, antar pribadi. Penjualan antar pribadi bentuknya tentunya bukan bentuk komunikasi massa. Dia juga tidak bentuknya komunikasi kelompok. Ya, kalau ini tadi promosi penjualan bentuknya masih komunikasi kelompok. Misalnya dia menjual kepada kelompok tertentu dengan memberikan iming-iming hadiah. Misalnya begini, jika mendaftar 40 orang maka dapat potongan berapa gitu. Atau dengan jumlah tertentu, misalnya gini. Katakan ya, kalau kita ingin umroh backpacker itu ya. Saya kemarin barusan dapat informasi ada tuh lumayan umroh backpacker ya. Itu bedanya jauh gitu. Kita bisa umroh backpacker, itu kan berarti kelompok tertentu itu bisa mendapatkan diskon per orangnya lumayan. Nah, itu adalah promosi penjualan. Bentuk komunikasi kelompok. Kalau komunikasi personal selling, penjualan pribadi tidak bisa kelompok. Karena dia harus ada interaksi. Dua orang. Ya, two-way communications di sana. Oke. Ini agak kecil ya. Mohon maaf nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, tahapan pencapaian tujuan komunikasi ya dan strategi komunikasi ya. Ini tujuan komunikasinya di sini nih harusnya. Tahapan benar-benar. Nah, di sini adalah tahapan pencapaian komunikasi ya. Tahapan pencapaian komunikasi ya. Tujuan komunikasinya tahapannya ada 3. Pertama adalah tahap konsumen menyadari adanya produk. Apa itu di sini strateginya? Strateginya adalah mengenai strategi bagaimana konsumen itu mengetahui produk itu. Apa yang perlu diketahui konsumen soal produk itu? Manfaat, kemudian item, kemudian ingredients, harga, dan lain sebagainya. Sampai biasanya adalah kalau ada keluhan itu kemana. Ya. Kemudian berlanjut nih, setelah konsumen sadar, kemudian minat. Minat itu berkaitan dengan strategi sikap. Gimana caranya supaya konsumen itu berminat terhadap produk yang ada? Bisa tadi dengan pemberian diskon, ya, atau kemudian dengan iklan yang menarik, ya, seperti itu. Itu adalah membuat konsumen menjadi tertarik dengan produk itu. Tahap yang ketiga adalah tahap loyal. Loyal ini sudah perilaku membeli, ya. Strateginya gimana orang mau beli gitu. Tentunya apa yang diiklankan di sini ini di dalam tahap minat ini itu tidak berbeda jauh dengan kenyataan, ya. Sehingga konsumen tidak merasa ditipu. Sering kan ya iklannya tidak seindah aslinya. Nah, tuh.
Oke. Kemudian di sini karakteristik pesan pada setiap tahapan komunikasi. Awareness. Karakteristik pesannya adalah apa? Perubahan pengetahuan. Tadi, selama ini konsumen taunya ya beli mobil itu Toyota, Suzuki, apa lagi? Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chevrolet, itu Ford ya. Dulu sebelum Hyundai masuk, itu konsumen nggak tahu. Honda, oh iya, orang taunya dulu tuh ya, di tahun-tahun 2000-an itu, belum 2002 ya, sebelum ya 2000-an lah, sampai ke 2000, itu orang taunya ya kalau mau beli mobil tuh kalau nggak Suzuki, Honda, Toyota. Udah itu aja. Ya, Kijang itu kan Toyota, ya, gitu. Orang tahu nih, ya, pertama kali mobil Kia itu E to Z ya. Kalau orang Jawa membacanya Atos gitu ya, ternyata itu adalah E to Z gitu ya. Orang kan jadi tahu, berubah nih pengetahuannya. Kemudian mengenali merek. Oh, itu E to Z itu apa? Kia ya. Kia apa Hyundai itu? Ya, E to Z itu, ya. Kita tahu oh itu mereknya. Oke. Setelah itu kemasan kita lihat bentuknya. Waduh, ternyata lucu ya, mungil. Lumayan tuh kalau misalnya hanya untuk apa pribadi, nggak bawa banyak orang, apalagi kalau keluarganya nggak banyak, cukup tuh. Nah, kemudian di sini ada figur. Apa? Figur dari si produk itu. Ternyata figurnya memakai artis cantik, tampan, atau keluarga harmonis yang menjadi favorit dari konsumen. Ya, menggunakan itu untuk brand ambassador atau artis yang mewakili, tidak hanya artis ya, tapi orang yang memakai produk itu. Oke. Setelah itu minat. Ya, minat itu pesannya seperti apa? Minat itu membuat orang berubah sikap. Yang tadinya, aduh kayaknya nggak mungkin deh kalau mau beli mobil habis mahal harganya. Dulu kan gitu ya, harganya di atas 100 juta. Nggak mungkin deh, udah deh lebih baik naik motor aja. Orang jadi berubah, wah ternyata bisa loh beli mobil di bawah 100 juta. Orang berubah sikap kan. Kemudian, wah mereknya juga bagus kok, Korea punya gitu. Ternyata secara emosi juga, wah ternyata mobilnya juga nggak besar, jadi muat tuh untuk rumah-rumah yang kecil, ya, yang kadangkala tidak punya garasi di depan, tidak menu-menuin halaman misalnya. Kemudian kelebihan produknya banyak nih, dengan harga nggak ada 100 juta, manfaatnya besar gitu ya, daripada naik motor, kehujanan, kepanasan, lumayan tuh naik mobil kan, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nah, ada kelebihan produk. Kemudian tahapan pada loyalitas. Ini sudah lebih kepada perilaku, membeli. Kemudian cinta, ada emosi terhadap produk itu. Wah, keren nih, nggak sia-sia nih, nggak ada 100 juta, tapi manfaatnya yang diperoleh banyak sekali, makin loyal tuh ya, sampai akhirnya dia tidak mau menggunakan produk lain ya. Itu tadi yang saya sebut dia menjadi pembela dari produk itu tanpa dibayar oleh produsen. Banyak tuh ya sekarang konsumen-konsumen yang melakukan seperti itu. Ya. Sebetulnya yang dilakukan oleh konsumen dengan mengupload produk di media sosial, entah itu Instagram, Pet atau FB, itu sebetulnya dia merupakan konsumen dalam tahap dia sudah membela produk itu. Kenapa? Lah wong kita nggak dibayar loh. Tapi mau-maunya gitu ya ngupload. Ada yang pernah melakukan itu? Tanpa Anda sadari gitu ya. Tanpa teman-teman sadari bahwa teman-teman itu sudah menjadi pembela dari produk itu ya. Coba, ada yang pernah melakukan itu, ngupload produk padahal kita dibayar aja enggak ya. Tapi ya, karena kita senang kok, itu melakukan dengan ikhlas ya. Oke. Nah, pada kegiatan marketing komunikasi atau komunikasi pemasaran, itu ada segmentasi pasar ya.
Segmentasi pasar. Pasar yang akan dituju siapa? Ya, pasar yang akan dituju. Segmentasi pasar itu kalau lingkaran, itu adalah lingkaran besar atau lingkaran luar. Pasar yang dituju adalah anak-anak. Nah, anak-anak usia berapa? Anak-anak itu kan banyak, ya. Mulai dari usia 0 itu bisa disebut anak, bisa disebut bayi, sampai kepada usia 14 tahun. Karena setelah usia 14 tahun, itu masuknya kepada remaja. Nah, yang dituju, saya mau menuju usia sekolah. Usia sekolah yang umum dipahami adalah usia 6 tahun sampai 14 tahun. Itu namanya target. Ya. Nah, menentukan segmentasi dengan produk yang spesifik atau bentuk promosi. Nah, ini spesifik siapa? Itu tadi, anak. Oke, segmennya adalah anak, tapi targetnya usia 7 atau usia 6, usia sekolah dari 6 sampai usia 14. Ya. Kemudian menentukan posisi produk sebagai produk yang seperti apa? Yang berbeda dengan pesaing. Ya. Ini yang disebut namanya positioning. Sehingga di dalam pemasaran kita kenal dengan ya teori STP. Segmentasi, targeting, positioning. Anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang suka membaca, anak-anak yang suka kegiatan outbound, ya, ataukah anak-anak yang suka ilmiah, akademis, belajar, suka outbound, atau anak-anak yang rumahan, anak-anak rumahan. Gitu, anak-anak rumahan tuh biasanya adalah anak-anak yang ya nggak mau keluar deh, semua dilakukan di rumah gitu, ya. Seperti itu. Itu namanya positioning. Oke. Tahap kalau mau memberikan respon atau apa langsung aja ya bisa ditulis ya. Nah, tahap komunikasi dan strategi pesan, ya, komunikasi dan strategi pesan itu disusun untuk apa? Menumbuhkan kesadaran. Tadi berulang kali saya jelaskan bahwa ketika produsen mengkomunikasikan produk, produsen ini dalam rangka memberikan kesadaran kepada konsumen. Konsumen itu adalah pembeli dari produk itu. Ini loh ada produk baru, E to Z, mobil baru, seperti ini bentuknya, layanannya oke, mau servis tidak susah, nah, awareness. Orang akhirnya punya keinginan memiliki. Lumayan nih. Cocok nih buat kantongku nih. Gitu kan? Nah, setelah itu mempertahankan loyalitas. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, AIDA. Mulai dari awareness, ya, kemudian knowledge, interest, sampai kepada purchase, membeli. Ya, ada conviction dan lain sebagainya. Oke. AIDA, nih tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini masuk di dalam kajian perilaku konsumen. Ada 3 komponen, ya. Kognitif adalah pengetahuan, afeksi, perasaan, kemudian konatif itu adalah perilaku, ya. Sehingga, ya, Schultz itu mengatakan bahwa gabungan dari marketing communication lebih tepatnya disebut dengan IMC. Ya. Sekarang ini komunikasi pemasaran tidak hanya disebut sebagai markom saja, tapi sebutannya sudah IMC, integrated, terintegrasi, yang merupakan komunikasi antara pemasar dan pelanggan, ya. Hati-hati, pelanggan ini adalah konsumen. Tapi pelanggan ini biasanya untuk menyebut konsumen yang loyal. Ya. Kalau kita cuma nyebut konsumen, dia biasanya belum loyal. Tapi kalau perusahaan sudah menyebut pelanggan, biasanya adalah yang dituju adalah konsumen yang loyal. Berupa apa? Upaya berbicara dengan orang yang membeli dan tidak. Ya, dia mau beli lagi, repeat order atau tidak. Ya. Bukan cuma upaya monolog, tapi upaya interaktif. Kalau memasarkan, kalau penjualan ya atau kita sebut di dalam
ilmu ekonomi itu selling, itu hanya menjual saja, monolog, nawarin, beli. Pemasaran, ya, orang promosi, ya, di bagian marketer atau pemasar, jelasin macam-macam, tidak ada dialog. Itu pemasaran. Tapi kalau komunikasi pemasaran atau EMC, itu ada interaktif, dialog, ya. Karena di sini ada tanggung jawab sosial. Jadi si pemasar tidak hanya menawarkan produk, tapi sampai dia melakukan tindak lanjut, memperhatikan konsumennya setelah beli. Ada keluhan, sudah bisa menggunakannya, tahu prosedurnya, tahu tata caranya, SOP-nya mengerti dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kegiatan komunikasi pemasaran, ya. Bagaimana dengan rencana komunikasi pemasaran? Rencana komunikasi pemasaran tadi, ya, pertama adalah kita memilih halayak. Nah, jadi jangan bingung ya, kalau tiba-tiba disebut audience, tiba-tiba disebut konsumen, tiba-tiba disebut pelanggan, tiba-tiba disebut halayak, itu adalah ya sama sebetulnya, ya. Segmentasi pelanggan, ya. Tadi misalnya ketika saya menyebutkan contohnya Hyundai itu adalah untuk keluarga. Tapi keluarga yang siapa yang dituju? Keluarga muda yang baru saja menikah, anaknya 1. Kalau anaknya 3 kayak saya, udah gede-gede, nggak cukup, ya. Saya sama anak saya yang ngajak cuma 2 anak saja, udah nggak cukup, ya, karena anak saya udah remaja, nggak cocok tuh. Orang nawarin Hyundai ke saya, yang mobilnya kecil, kecuali kalau Hyundai yang besar, cocok. Tapi yang mobil E to Z, mobil-mobil kecil itu udah nggak cocok. Nah, berarti saya bukan segmen dari Hyundai kecil atau Kia mobil-mobil kecil. Kayak kalau Toyota itu Agya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian menemukan media komunikasi yang tepat, ya. Keluarga kecil itu, keluarga muda itu, ya kenapa keluarga muda ya? Tentunya kalau keluarga muda uangnya juga masih pas-pasan. Ya, karena baru saja menikah, baru saja bekerja, kerjanya belum lama. Nah, media komunikasi yang tepat apa biasanya? Dia biasanya tidak langganan koran, ya, media cetak, karena boro-boro buat beli koran, gitu kan? Dia sekarang lebih seringnya kalau keluarga muda lebih kepada kalau zaman sekarang online itu pasti, ya. Dan jumlah dia berinteraksi dengan media online lebih sering daripada keluarga bukan keluarga muda, keluarga senior, ya, keluarga veteran gitu ya. Karena buat orang keluarga yang sudah senior itu online itu sudah dia sudah banyak aktivitas yang tidak memungkinkan atau waktunya berkurang untuk online. Media komunikasi yang tepat apa? Itu yang harus dipilih, ya. Disesuaikan. Kemudian strategi sasaran atau strategi komunikasi. Kalau kita bicara dengan keluarga muda, otomatis bicaranya masih bicara having fun. Piknik, kemah gitu ya. Kemudian tempat-tempat yang praktis lah, ya. Atau misalnya tempat-tempat yang penuh tantangan. Nah, itu strategi sasarannya. Shopping, ya benar. Ya, shopping gitu. Kemudian menentukan sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran itu tadi sasaran pemasaran yang dimaksudkan di sini adalah tadi sasaran dari si tahapan promosi itu siapa? Ya, si keluarga muda itu. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah tekniknya. Kalau keluarga muda apa yang tepat? Keluarga muda yang tepat, advertising itu masih tepat. Ya, senang diberi diskon gitu ya. Gitu. Kalau personal selling, dia kalau keluarga muda justru nggak mau karena ngerasa mengganggu, ya, gitu.
Nah, itu harus dilihat. Kemudian mendayagunakan taktik promosi. Ini sama, sebetulnya hampir sama dengan meramu teknik bauran. Setelah dipilih tadi bauran, kemudian diberdayakan taktik itu, digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian strategi komunikasi pemasaran lainnya adalah kita harus tahu alam pikiran keluarga muda. Alasan belinya kenapa? Ya, biar kalau keluarga muda tuh kan anaknya biasanya masih kecil ya, sehingga kalau ngajak anak-anak masih baby itu nggak kehujanan, sehingga anak juga nggak mudah sakit karena nggak kena angin, nggak kena hujan, nggak kena panas gitu ya. Kemudian membandingkan realitas produk yang ada, maksudnya produk yang ditawarkan tadi dengan alternatif pilihan lain, yakni produk-produk pesaing. Nah, Hyundai tadi siapa? Toyota. Toyotanya Agya. Daihatsu, ya. Daihatsu, saya kok jadi lupa tadi ya, merek-merek mobil itu kan ada Daihatsu, Suzuki, Toyota, Honda tuh. Dulu tuh adanya itu ya. Kalau Hyundai, Kia, Chevrolet, kalau Chevrolet udah lama, Hyundai, Kia kan baru masuk di atas tahun 2000. Kemudian kita juga harus, ya Corolla itu adalah Toyota, ya. Kita harus tahu situasi persaingan, ya. Mobil kecil tadi, mobil keluarga tadi, situasi persaingannya siapa? Oh, Suzuki, ada Karimun. Terus kemudian Toyota, Agya. Daihatsu, Alia. Ya. Kemudian Honda, ada Honda apa? City ya? Bukan City ya? Apa mobil Honda itu yang kecil tuh? Apa Honda ya? Honda yang kecil tuh, itu ya. Kita harus tahu situasi persaingannya, ya. Ya, kita harus tahu ya. Yang sangat terkenal itu loh. Malah tiba-tiba lupa ya. Atau bisa kasih contoh yang lain ya. Kemudian mengetahui manfaat kunci bagi konsumen, ya. Sama Mbak, saya juga nggak ada mobil nih di sini. Oke. Mengetahui manfaat kunci, artinya manfaat utama yang bisa diperoleh konsumen, ya. Bahwa dengan beli produk itu, konsumen itu memiliki atau memperoleh banyak manfaat dibandingkan membeli produk pesaingnya. Nah, gitu. Kemudian merancang program komunikasi. Program komunikasi di sini adalah dari bauran komunikasi pemasaran yang dipilih tadi, mulai dari advertising, personal selling, direct marketing, sales promotion. Program komunikasinya apa? Misalnya, ya, ketika kita mau pakai sales promotion, beli mobil hadiahnya servis gratis. Berapa kali? 5 kali, 3 kali. Lah, itu program komunikasi. Buat konsumen seneng banget tuh. Udah mobilnya murah, bisa dicicil. Udah gitu dapat servis gratis sampai 3 kali, 5 kali. Nah, itu adalah bagian dari merancang program komunikasi. Nah, tentunya di sini kita harus menciptakan keunikan dibandingkan pesaing dan identitas merek. Sudah kita ketahui bahwa produk Korea meskipun murah tapi kualitasnya tidak kalah dengan produk Jepang atau produk Eropa. Produk Eropa memang bagus banget tapi onderdilnya mahal, seperti itu, ya. Kemudian menetapkan sasaran dan tindakan komunikasi, tadi saya sudah jelaskan, sasarannya keluarga muda, otomatis tindakan komunikasinya berbeda dengan sasaran kalau keluarga senior atau veteran, nenek-nenek, kakek-kakek, seperti itu. Kemudian membentuk persepsi di benak halayak. Oh iya, walaupun murah, tapi nggak murahan. Ya, apalagi ketika orang tahu asal mula produk itu dari Korea, gitu, ya.
Kemudian kita harus menemukan media yang tepat. Keluarga muda kalau toh misalnya pakai media cetak, apa yang sering dibaca? Oh, keluarga muda sering baca Kompas. Keluarga muda buat ibu-ibu sering baca Nova, Femina, seperti itu. Oke, ya. Ini kemarin saya juga sudah jelaskan. Saya ulangi lagi, kalau untuk kredibilitas pakai PR, kalau asosiasi atau gaya hidup iklan, ajang khusus ini event. Untuk citra ini bisa iklan, bisa PR, ini bisa ditambahkan ya. Kemudian untuk menggugah partisipasi pedagang, promosi penjualan. Misalnya, ayo penjual yang bisa warung yang bisa menjual katakan kopi berapa karton dalam 1 bulan akan mendapat hadiah umroh atau motor. Ini adalah yang dimaksud dari menggugah partisipasi pedagang. Penghargaan atas loyalitas pelanggan. Nah, misalnya jika 10 kali membeli produk dapat 1 kali gratis ya, atau misalnya 10 kali servis 1 kali gratis. Nah, kalau mengundang keterlibatan ini ajang khusus event ya. Ajang khusus ini adalah event. Terlibat nih promonya, misalnya event olahraga ya, musik ya. Apalagi lomba mewarnai, menggambar, lomba anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, tanggung jawab sosial, pemasaran berbasis misi, atau biasanya kalau di dalam PR, di sini adalah CSR. Ya. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Jadi kegiatan yang berbasis misi, ada sosialnya, ya. Nah, di sini referensi. Referensi itu dengan membentuk klub atau kelompok. Biasanya orang-orang yang loyal, dia akan cerita ke beberapa teman-temannya, gengnya. Nah, ini referensi berantai. Mendorong awal coba-coba promosi penjualan. Ya, promosi penjualan itu sales promotion. Dikasih apa? Sampel produk. Ya, gratis kan? Gitu. Muncul dalam pemberitaan media, ini adalah PR. Oke. Nah, kita ketahui bersama, ada perbedaan antara teori komunikasi pemasaran yang lama dengan teori komunikasi pemasaran yang baru, ya. Teori komunikasi pemasaran yang lama. Kalau yang lama itu hanya memasarkan saja. Di atas tahun 2000 itu pemasaran itu sudah ada yang berbasis sosial dengan lahirnya teori CSR. Kalau saya lihat dari dalam kurikulum kan kayaknya yang ditawarkan PR ya. Jadi saya sudah mulai menyentuh-nyentuh pembahasan ke sana ya, PR. Nah, halayaknya kalau di sini hanya konsumen aja kalau lama. Kita cuma nguplek-nguplek konsumen atau pelanggan. Kalau ini stakeholders, semua pihak terkait. Tidak hanya pelanggan, ya, tapi media juga, kemudian investor juga, ya, distributor juga. Nah, semua yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, fungsinya kalau di sini hanya pemasaran dan komunikasi. Kalau di sini multifungsi, tidak hanya komunikasi dan pemasaran. Ada aspek ekonomi, ada aspek politik, ada aspek budaya, dan lain sebagainya. Ini lebih kompleks ya di baru itu. Cakupan kerjanya ini hanya mengurusi aspek pemasaran di sebuah perusahaan. Kalau ini semua. Jadi ketika promo, kita harus memperhatikan benar nggak produk itu dikeluarkan dari hasil research. Ya, kayak kemarin tuh di perencanaan media. Apakah benar fact finding menemukan data ya bahwa itu
produk dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, atau yang penting asal diciptain aja, udah dibikin aja gitu. Kemudian setelah itu harus diperhatikan pula aspek distribusinya, ya. Ternyata distribusinya asal-asalan, ya. Ternyata produk yang segmennya itu untuk orang di perkotaan didistribusikannya sampai ke pedesaan. Nah, ini kalau di dalam EMC yang baru distribusi juga diperhatikan gitu ya. Sampai kemudian hal-hal lainnya ya. Kemudian penanganan pesan ini terencana, hanya terencana. Jadi hanya terstruktur saja. Tapi kalau ini terencana dan tidak terencana. Ya. Kalau di sini penanganan citra adalah dia hanya ngurusi merek itu label dari produk saja. Kalau di sini bicaranya sudah sampai kepada perusahaan. Ketika produk Unilever waktu itu kemudian diprotes, katakan karena produknya tidak bersertifikat halal misalnya, itu tidak hanya satu produk itu saja, ya, yang rugi, tapi keseluruhan produk-produk lain yang diproduksi oleh Unilever juga bisa mengalami penurunan penjualan karena orang ngerasa ternyata Unilever meragukan, udah deh nggak beli Unilever dulu. Nah, otomatis itu bisa mempengaruhi penjualan perusahaan. Ada pertanyaan di sini? Ya. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Monggo, langsung saja nanya ya. Saya mau, nah, ada pertanyaan? Ini nggak nanya ini paham? Paham atau nggak paham nih? Ngasih feedback ya, bisa lewat tulisan atau bersuara saja, monggo. Nah, sekarang kita masuk di dalam proses komunikasi pemasaran, ya. Proses ya di modul 1 kegiatan belajar 2 ya. Jika kita bicara proses, otomatis kita bicara proses itu harus ditahan. Ya. Ditahan artinya apa? Ya, misalnya adalah kalau kita ingin bergerak, katakan kalau di sini contohkan adalah ketika kita mau ngambil suatu objek melalui kamera itu ditahan. Sama seperti ketika proses komunikasi pemasaran itu ada prosesnya, menjalani itu ada sesuatu yang harus ditahan, ya. Tidak bisa langsung diberikan semuanya, ya. Konsumen bisa bingung. Ini maunya apa ya, gitu. Nah, ada kaitan dengan penggunaan bahasa. Bahasanya pun nggak boleh ribet, ya, harus yang bisa dipahami, ya. Ini tadi saya sudah jelaskan proses komunikasi pemasaran, intinya adalah proses dari komunikasi, ya. Sambil melihat ini ya, sambil melihat modul, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah sumber dan komunikator dalam komunikasi pemasaran. Sumbernya itu siapa? Sumber adalah seseorang, ya, atau kelompok, seseorang itu individu atau kelompok, yaitu produsen di sini atau distributor yang memasarkan produk itu. Bentuknya bisa perseorangan atau perusahaan, ya. Dengan satu tujuan pokok, meraih keuntungan sebanyak mungkin, ya, seperti itu. Dengan tujuan pertama adalah, ya, meraih keuntungan sebanyak mungkin, gitu ya, ciri-ciri produsen. Kemudian dia perannya adalah bagaimana memakai jasa dari faktor-faktor produksi, ya.
Itu ciri-ciri produsen itu ya, nggak mau rugi nih. Nah, tujuan dari komunikasi promosi ya disebutkan bahwa konsumen itu memiliki kebutuhan, kemarin saya jelaskan ya, bahwa produk itu harus melihat apakah produk itu dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian ya tujuan dari promosi, komunikasi promosi atau komunikasi pemasaran, konsumen itu menyadari, aware tadi, tahapan aware stage ya, kesadaran, tahapan kesadaran. Sampai kemudian memiliki sikap terhadap merek atau produk yang positif tadi ini. Jangan lupa tadi ya barusan saya jelasin. Masih ingat? Nih, interest stage. Nah, minat ya. Memiliki sikap yang positif yaitu interest ya. Kemudian keinginan untuk beli. Nah, ini. Ya, mati lagi ya. Ya. Mati lagi. Udah kok, udah ya. Udah online lagi tuh. Ya, mohon maaf ya. Dengar suara saya? Udah. Dengar nggak suara? Mohon maaf tiba-tiba. Dengar, Mbak? Oke. Mohon maaf ya tiba-tiba drop lagi. Nah, kemudian memiliki keinginan untuk membeli, tadi saya sudah jelaskan ya, sebentar. Keinginan membeli, Aida ingat tadi awal-awal saya sudah jelaskan conviction, yakin. Nah, keinginan untuk membeli, menyukai, ada acuan keinginan. Nih, conviction itu keinginan, desire, hasrat untuk membeli, ya. Kemudian sampai kepada perilaku. Perilakunya adalah purchase, membeli. Nih, tahapannya, ya. Nah, nih perilaku. Perilakunya adalah ini, nih loyal, ya. Tindakan, ya perilaku, tindakan. Oke, paham ya? Karena saya campur dengan dari referensi lain ya. Kalau ini sih saya ambil dari Philip Kotler, bukunya Philip Kotler. Oke. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan ya mengenai pemasaran langsung, penjualan pribadi dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya mengenai kemampuan dalam pengiriman pesan personal, ya. Kalau iklan tidak personal, otomatis rendah. Sales promotion juga rendah. Karena tidak personal ya. Yang tidak personal itu adalah periklanan, sales promotion, PR ya. Kalau personal selling, direct response media itu adalah pesannya personal. Kalayak yang tinggi, kalayak untuk mencapai kalayak yang besar siapa? Periklanan saja. Kalau sales promotion, kemudian public relations, dan direct response media, itu semuanya halayaknya sedang. Kalau personal selling, jelas rendah, karena hanya 2 orang. Oke. Interaksi tentunya yang paling tinggi adalah personal selling dan direct response media. Kredibilitas. Tentunya orang lebih percaya dengan kalau yang melakukan PR. Karena PR adalah perwakilan langsung dari perusahaan. Ya, ini ada di modul 1 kegiatan belajar 2 halaman 155 ya. Saya jelaskan. Selanjutnya ya di sini. Mulai dari biaya ya, biaya absolut. Biayanya di sini mulai dari kalau iklan pasti tinggi ya, iklan personal selling. Kenapa personal selling disebut tinggi? Karena kita harus mendatangi konsumen
secara pribadi. Kalau perlu kita tahu rumahnya, kantornya, butuh biaya tinggi. Ya, karena diperlakukan secara privilege, diutamakan gitu. Nah, biaya kontak juga tinggi, ya. Kontak personal selling tinggi, termasuk di direct response, ya. Jumlah yang terbuang, iklan iya, belum tentu tuh, ya. Kita beriklan 1 triliun menghasilkan penjualan 1 triliun, gitu. Ya, itu biaya promosi yang terbuang, maksudnya jumlah yang terbuang adalah biaya promosi yang terbuang, yang nggak kepake. Tapi kalau personal selling kenapa rendah? Karena kita bisa langsung tahu efeknya atau feedback dari konsumen. Ya, ini yang ukuran investasi dan lain sebagainya lebih kepada ekonomi ya. Saya tidak akan jelaskan ke sana. Kemudian pesan dalam komunikasi pemasaran. Nah, ini adalah teorinya Laswell, ya. Teori Laswell. Kalau kita bicara who, siapa, itu adalah produsen atau perusahaan. Mengatakan apa, says what, itu adalah pesannya. Tadi, pesannya, kalau kita melihat di mata kuliah kemarin, ada pesan yang bersifat kursif, ya, memaksa, persuasif, atau edukasi. Gitu kan? Nah, makanya di sini kemudian pesan itu muncul bisa berupa verbal. Verbal itu adalah apa? Verbal. Ada yang tahu verbal? Verbal adalah pesan komunikasi yang dikatakan, ya. Verbal yang disengaja adalah pesan yang terstruktur, yang direncanakan. Nah, itu. Kalau simbol itu non-verbal, Mbak. Kalau verbal adalah pesan yang dikatakan. Ya, saya bilang, Mbak. Kenapa, Mbak? Kalau pesan verbal, kenapa? Kalau verbal itu, ya tulisan dan lisan. Tapi bukan simbol ya. Kalau simbol itu dengan perilaku, tindakan itu non verbal. Ya, ya. Nah, kalau pesan verbal, saya bilang bahwa saya sebagai produsen bilang kepada tim promosi, tim komunikasi pemasaran, saya mau produk ini dijual agar konsumen itu loyal, beli lagi, bahkan merekomendasikan. Tahapannya ini nih, program atau tindakan komunikasinya ini gitu misalnya. Itu adalah verbal yang disengaja. Verbal yang tidak disengaja, ya ada tuh verbal yang tidak disengaja. Ternyata gitu ya, ternyata tidak hanya loyal saja repeat order, tapi sampai kemudian apa? Merekomendasikan, itu tidak disengaja karena tidak ada di dalam perencanaan itu. Demikian pula di dalam nonverbal ya, nonverbal. Oke. Nonverbal adalah semua aspek perilaku ya. Oke, pesan verbal, pesan nonverbal. Oke. Kemudian dalam komunikasi pemasaran, pesan yang disampaikan itu harus mencakup apa saja. Pertama tentunya produk, gitu kan. Produk itu apa? Mulai dari produk itu ya manfaat dari produk itu. Kemudian merek. Produk itu ada merek. Ada merek, di dalam produk itu ada merek, ada perusahaan. Perusahaan yang memproduksi maupun yang memasarkan ya. Contoh kalau kita melihat produk. Misalnya kita melihat produk ya, kita kan sering amati itu. Diproduksi oleh, didistribusikan oleh. Nah, itu ya. Itu adalah si perusahaannya itu gitu ya. Oke. Nah, merek adalah nama yang ditempelkan, misalnya Dove, Sunsilk, Emerald, Joyce. Nah, itu adalah merek.
organisasi atau perusahaan adalah yang menghasilkan produk tersebut. Nah, bagaimana dengan media? Jangan lupa, dalam perkuliahan kemarin, media berbeda dengan channel. Media adalah teknisnya. Masih ingat? Atau sudah lupa? Ya, media radio itu channelnya adalah apa? Telinga, pendengaran. Media televisi channelnya penglihatan dan pendengaran. Media online channelnya adalah sentuhan. Beda ya. Gitu ya. Jadi apa ya? Kuliah komunikasi itu menyenangkan lah. Karena apa? Ya, kemarin saya sudah jelasin sinergi ya. Kalau paham satu, kesananya akan paham terus ya. Jadi jangan bingung, Mbak, ya. Jangan bingung ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, kemudian di sini saluran komunikasi bisa dibedakan melalui ciri-ciri seperti ini. Ya, saluran merupakan sejenis kumpulan energi yang disebut medium. Saluran membawa kumpulan energi disebut informasi, atau yang ketiga, rangkaian mekanisme ya, situ. Makanya di sini ada beberapa dimensi saluran. Sehingga dimensi itu apa aja? Ada kredibilitas saluran ya. Apalagi saat ini nih ya, saat ini sudah banyak media-media baru ya di beberapa wilayah. Tapi masih orang meminati media-media lama. RCTI kalau di Indonesia masih unggul untuk tontonan sinetron dan acara musik. Nah, karena dia sudah punya kredibilitas yang tinggi gitu. Sehingga ketika melakukan pemilihan media, orang mengutamakan pada memilih RCTI dulu seperti itu. Kemudian umpan balik saluran. Ya, dimensinya. Ada feedback dari saluran tersebut ya. Ternyata feedbacknya apa? Ternyata setelah dipasang di media itu, orang banyak tertarik atau membeli misalnya ya. Setelah itu ada keterlibatan saluran atau partisipasi ya. Jadi dia tidak hanya mengiklankan saja, tapi dia juga turut andil ya, turut andil dalam promosi tersebut. Kemudian saluran tersebut tersedia di mana-mana, di semua wilayah ya. RCTI tentunya jaringannya sudah lebih luas daripada Net TV. Seperti itu ya. Kemudian daya tahan saluran ya, daya tahan saluran. RCTI tentunya jam tayangnya lebih lama daripada Net TV ya, seperti itu. Sampai kepada kekuatan multiguna saluran dan saling melengkapi saluran ya. Bahwa antar saluran pun Net TV dan RCTI itu saling melengkapi ya. Oke. Ya. Daya tahan tadi durasinya ya. Oke. Kemudian penerima. Siapa penerima? Ada yang tahu siapa ini penerima dalam komunikasi pemasaran? Coba dijawab. Tadi saya supaya saya juga tahu feedback dari teman-teman semua nih. Penerima siapa? Oke. Contohnya yang saling melengkapi ya. Oke.
Contohnya misalnya begini, RCTI itu unggul dalam hiburan, ya. Kemudian Net TV itu unggul dalam kegiatan acara-acara informasi, bukan berita ya, tapi informasi yang mendalam, ya. Misalnya membahas topik tertentu itu sampai mendalam, itu unggul di Net TV. Atau misalnya Metro TV, TV One itu unggul dalam berita. Nah, sehingga ketika memilih media promosi, kita harus melihat apakah kita cuma memilih RCTI saja yang hanya unggul di hiburan, atau kemudian kita juga memilih media yang menyalurkan berita. Ya. Nah, itu saling melengkapi di situ, ya. Kalau biaya iklannya atau budget iklan dari perusahaan itu tinggi, besar, boleh keduanya dipilih. Tapi kalau biaya atau budget iklannya sedikit, nggak mungkin memilih keduanya. Nah, itu. Kemudian penerima. Ya, benar Mbak Siti. Penerima adalah konsumen. Ya, penerima adalah konsumen. Nah, efek tadi, efek dan dampak dalam komunikasi pemasaran, tadi saya sudah jelaskan dengan apa? Dengan teori AIDA tadi. Ada perubahan sikap dan perubahan perilaku. Bahkan perubahan emosi, pengetahuan. Ini nih yang ada di slide yang lagi saya buka. Ya. Ada efek dan dampak. Ketika kita mendapatkan informasi berupa produk, suatu produk, ya, baik melalui iklan maupun penjualan pribadi, pasti kita sebagai konsumen jadi menyadari, oh ternyata ada ya produk itu ya. Oh ternyata produk itu punya keunggulan ini loh dibandingkan yang selama ini produk sejenis pesaing yang sedang dipromosikan yang saya pakai. Nah, itu ada awareness sampai kepada perubahan perilaku, ya. Nah, umpan baliknya apa nih? Ada yang tahu umpan balik? Ada yang tahu umpan balik? Umpan balik itu contohnya adalah sarana untuk melihat apakah produk itu diterima dengan baik. Biasanya, ya kalau di sini sebutkan adalah umpan balik, produsen itu bisa memonitor apakah pesannya itu diterima oleh konsumen. Ya. Biasanya bisa dengan melalui penelitian, ya. Penelitian dengan melakukan survei, tanya, ya. Bisa dilakukan oleh sales promotion, ya, orang sales promotion girl atau karyawan promosi yang langsung terjun di lapangan, ya, seperti itu. Ataukah bisa dengan dia menyediakan di sini line untuk mengadu, ya, kan ada tuh keluhan di produk itu sering kan dicantumkan keluhan, kritik dan saran dan lain sebagainya. Silakan, itu adalah upaya untuk mengetahui feedback dari konsumen. Nah, lingkungan di sini ya, lingkungan itu adalah apa nih? Lingkungan dalam komunikasi pemasaran adalah aspek yang memungkinkan proses komunikasi pemasaran berlangsung. Bisa melalui pengaruh ekonomi, ya, ketika kondisinya lagi krisis, inflasi tinggi, susah menjual produk, terutama produk-produk tersier, ya, pelengkap, ya. Karena orang menghindari ya, beli kebutuhan primer saja sudah setengah mati, apalagi harus beli produk lengkap gitu. Kemudian persaingan, ya, persaingan antar produk sejenis. Teknologi, ya.
saat ini pesaing sudah berhasil menciptakan X, kita belum bisa, besok kita baru nyiptain itu, si pesaing sudah produk baru lagi. Nah, itu adalah lingkungan, ya. Itu adalah teknologi. Kemudian sampai kepada sosial budaya, ya, sosial budaya biasanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat hingga sampai kepada kebijakan atau peraturan dari pemerintah atau negara, ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, gangguan noise. Nah, noise di sini, ya, noise di sini muncul akibat adanya informasi yang hilang, ya. Informasi yang hilang atau gitu ya. Noise juga bisa terjadi. Tadi noise itu bisa pesaing, bisa juga pada saat menerima iklan tersebut, ya, iklan tersebut kalau misalnya siaran televisi, ya, tidak baik sinyalnya, ya, atau terganggu dengan teriakan teman, atau ada iklan lain yang masuk, ya, itu adalah noise, ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Sedikit saya akan masuk pada teori dasar komunikasi pemasaran, ya. Langsung memberikan feedback ya supaya saya paham apakah Anda memahami atau tidak. Nah, ketika kita mau memahami teori dasar komunikasi pemasaran, kita harus memahami aspek-aspeknya terlebih dahulu, mulai dari konsep, hubungan antar teori, penjelasan, sampai pernyataan nilai, ya. Kita kalau ini kita bicara teori di mana ada teori sistem, ada teori organisasi simbolik, ya. Ya, sistem. Kalau sudah masuk di dalam sistem, kita tidak bisa nih seenaknya sendiri, harus mengikuti SOP atau standar yang berlaku dalam sistem tersebut, gitu ya. Kemudian kita juga ternyata dalam komunikasi pemasaran itu ada teori sistem. Bisa dibuka di halaman 217, ya. Nanti untuk beberapa penjelasan yang belum ada slide-nya, nanti akan saya kirim email atau mungkin pada saat TTM saya akan berikan flash disk, nanti bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang tidak hadir pada saat TTM, ya. Oke. Kemudian di dalam teori sistem kita bisa lihat, ya, di situ ada suatu lingkaran, ya. Lingkaran terbesar adalah sistem perusahaan, ya. Kemudian masuk di dalam lingkaran itu ada tujuan promosi. Tadi masih ingat tujuan promosi apa? Awal sekali ada 3 tujuan promosi. Atau tujuan komunikasi pemasaran? Masih ingat? Halo? Masih dengar? Atau sudah pada tidur? Tujuan promosi apa? Ya, pertama adalah memberikan informasi, mempengaruhi adalah mempersuasi, ya. Ya. Kalau di dalam buku ini tuh kan tadi tujuan komunikasi promosi itu di halaman 150 itu ada 5. Ya. Agar konsumen memiliki kebutuhan. Memiliki kebutuhan itu masuk di dalam informing, menginformasikan. Menyadarkan, aware terhadap produk, itu informasi juga. Memiliki sikap merek yang positif, itu mempersuasi. Ya, mempersuasi. Ya, memiliki keinginan, itu juga mempersuasi, sampai melakukan berbagai macam perilaku, yaitu mengingatkan. Ini nih slide-nya, saya buka kembali ya. Jangan lupa, ini harus hafal nih di luar kepala nanti sampai menulis.
sampai skripsi. Nih. Ya. Nih, oke. Ya, seperti itu. Nah, ada tujuan promosi, kemudian analisa faktor kunci, sampai kepada positioning, ya. Positioning, kemudian kita juga ada hubungan dengan anggaran. Jangan lupa anggaran itu budget, ya. Sampai kemudian riset dan evaluasi untuk tahu apakah pesan kita sampai atau tidak ke konsumen. Ya, kemudian masuk di dalam lingkaran selanjutnya, yang ketiga, ada strategi komunikasi. Tahu strategi komunikasi ini adalah sama dengan bauran komunikasi pemasaran, ya. Jangan bingung ya, di sini disebut strategi komunikasi. Itu sebetulnya sama dengan bauran komunikasi pemasaran, ya. Apa? Mulai dari advertising, PR, ini yang menjadi tugas ya, yang saya tugaskan kepada teman-teman semua. Kemudian setelah itu halayak sasaran. Halayak sasaran ini adalah tadi apa? Segmen. Segmen dari perusahaan itu, segmentasi. Ya, target bukan target ya, segmen. Halayak sasaran itu halayak yang akan dituju oleh perusahaan. Seperti itu. Itu. Ya. Itu. Nah, kemudian nanti di dalam teori sistem itu ada berbagai komunikasi relasional. Ya, pertama ada pesan report, ada juga pesan komen, ya. Sebelum perkuliahan saya sarankan untuk dibaca dulu ya, sehingga bisa mengerti apa yang saya sampaikan, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Besok kita masuk di dalam modul 2, ya. Bukan besok sih, hari Jumat, maaf, hari Jumat, ya. Hari Jumat kita masuk pada modul 2, ya. Modul 2 di kegiatan pertama ya, kegiatan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ini tadi ada beberapa kali gangguan. Kita ketemu lagi besok hari Kamis ya, seperti biasa untuk mata kuliah perencanaan pesan dan media ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.